Bagaimana tanggapan Elia tentang perbedaan nama Yesus di negara-negara? Tentang apa? Sinyalnya kurang ini ya. Perbedaan nama Yesus. Ya. Kan nama Yesus kan diterjemahkan itu. Harusnya kan nama kan tidak boleh diterjemahkan. Ya. Itu aturan dari mana nama itu nggak bisa diterjemahkan? Ya, kita kan belajar di bahasa Indonesia memang nama tidak diterjemahkan. Kalau Budi, ya, kemanapun, ke negara manapun itu harus Budi gitu. Oh tidak. Kalau Bapak belajar literasi Yunani, itu nama itu bisa berubah. Jangankan Yesus, Pak. Nama Ibrani Kefa saja itu dalam Yunani disebut Kefas, ditambah sufiks s menjadi Kefas. Itu memang budaya zaman dulu. Itu tidak bisa kita samakan seperti zaman sekarang. Ya. Budaya zaman dahulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Jadi, seperti misalnya kafa dalam Ibrani itu kafa jadi kefas ditambah sufiks s. Kalau dalam Ibrani itu Yesu, atau Yehoshua atau Yosua itu ditambah sufiks s menjadi itu dalam Yunani adalah Yesu ditambah sufiks s untuk menandakan bahwa dia maskulin. Nah, kemudian di orang Syria Barat menyebutnya dengan Iso, Syria Timur menyebut dengan Isa. Itu seperti kata opo dengan kata apa. Itu artinya sama, hanya saja korespondensi fonetis namanya. Nah, kemudian korespondensi fonetis inilah yang dibakukan menjadi bahasa masing-masing. Gitu. Orang Inggris itu akan susah melafalkan Yunani. Maka di dalam Inggris dipanggil dengan Jesus. Orang Latin, misalnya kepausan ya, gereja Katolik itu memanggilnya dengan Yesu. Itu hampir mirip dengan Yunani. Itu bahasa Latin. Ya, itu ada masalah? Tidak ada. Padahal Vulgata itu sudah selesai di abad ketiga. Nah, jadi penyebutan perbedaan korespondensi fonetis itu akan dibakukan. Jadi Yehoshua, Yashua, seperti dalam Ibrani. Nama Yesus itu sebenarnya arti nama Yesus itu apa, Pak? Ada dari dua akar kata, yaitu Yehova, Yasha. Nama Yesaya itu dari kata kerja Yasha. Yehova Yasha artinya Allah keselamatan. Jadi arti nama Yesus sebenarnya adalah Allah keselamatan dari dua kata. Yehova Yasha menjadi Yehoshua atau dipanggil lebih akrab jadi Yeshua. Maka orang Arab menyebutnya sebagai Yashu. Orang Syria, orang Ibrani menyebutnya sebagai Yehoshua. Ya, orang Yunani memanggilnya Yesu ditambah dengan sufiks s sama seperti Kefa jadi Kefas. Berarti Yesu menjadi Yesus. Maka Yesus dalam Syria Barat dipanggil dengan Iso. Kemudian dilafalkan oleh Syria Timur dengan Isa. Itulah Isa, itulah yang dipakai orang. Nah, itu pelafalan korespondensi fonetik itu yang kemudian dibakukan menjadi bahasa. Tapi meaningnya itu harus dipahami dalam budaya Ibrani, yang artinya memang mau Yesus kah pelafalannya, mau Yesus, mau Yesu, itu adalah Allah keselamatan. Begitu. Karena nama itu, Pak, dibentuk itu tidak berdiri sendiri, Pak, tapi dari dua kata. Ya. Kata kerja, kata sifat dan nama diri. Gitu. Jadi bukan sembarangan. Ini tidak menjadi masalah kayak itu. Misalnya kita kan kenal Daud ya, lalu di Inggris David, itu kan sudah berbeda. Lu siapa sih, Daud atau David kan gitu. Misalnya nih nama Elia Miron, tiba-tiba dipanggil nanti di Afrika sana, kamu dipanggil Emma, yang penting mirip lah dengan Elia gitu, atau Ella gitu. Oh, nggak apa-apa, Pak. Itu nggak apa-apa. Budaya sekarang itu nggak cocok. Tapi budaya dulu begitu. Makanya para rasul itu punya masing-masing. Ada nama Ibrani, ada nama Yunani.
Matius, Markus itu punya nama Ibrani Yunani. Oh, gitu ya. Iya, itu budaya dulu, Pak. Kalau sekarang nggak cocok. Ya makanya saya bilang, untuk mengetahui kebenaran yang alkitabiah dan sejarah zaman dulu, lihatlah budaya zaman dulu. Jangan sekarang. Ya, seperti itu ibaratnya. Kenapa dulu ya Yesus itu nggak main Facebook gitu? Yang mana ada Facebook di sana dulu? Gitu. Sekarang ada. Nah, tata bahasa pun dulu. Kalau Bapak pelajari sejarah, Septuaginta itu disusun oleh orang-orang Yahudi yang ada di Alexandria yang berbahasa Yunani. Orangnya itu namanya LXX 70 ya. 70 orang Yahudi yang ada di Alexandria. Itu ada perpustakaan Alexandria yang adalah perpustakaan terbesar pada saat itu. Nah, bahasa Yunani itu menjadi bahasa lingua franca. Maka semua orang itu punya nama Yunani masing-masing. Dan ketika kekuasaan Roma itu datang, semuanya dilatinisasi. Ada kena pengaruh Latin lah dan lain-lain. Makanya Alkitab Kristen pun ada terjemahan Latinnya, namanya Vulgata. Meskipun naskah aslinya memang sebenarnya adalah Yunani. Gitu. Jadi itu tidak pernah dipersoalkan oleh gereja sejak abad mula-mula, Pak. Itu tidak ada. Pertanyaan kedua. Masih bisa ya? Oh iya, silakan. Kenapa Alkitab itu, kita kan Allahnya Israel sebenarnya kan, Allahnya Adam, Allahnya Abraham, Allahnya Nuh, dan Allahnya Israel. Tetapi kenapa justru nama Elohim itu atau nama Yahweh tidak ada dalam Alkitab, malah memakai kata Allah? Sementara itu kita tahu itu dari Timur Tengah, Allah itu dari Arab gitu. Oke. Kenapa tidak menggunakan nama Yahweh? Jadi Yahweh jadinya kita seperti menyembah Allahnya Arab, bukan Allahnya Yahweh gitu. Ya. Itulah kadang kita kalau tidak belajar sejarah, kita suka menuduh yang seperti itu, Pak. Saya tidak menuduh Bapak ya. Tapi ketika, wah kenapa sih orang Kristen itu mencontek-contek nama Tuhannya Arab? Allah itu bukan nama Tuhan Arab, Pak. Kalau Bapak lihat, cari nanti di internet, ada namanya prasasti, inskripsi jabat di abad ketiga sampai abad kelima. Itu kata Allah sudah dipakai oleh orang Kristen. Kita lihat di dalam Kisah Rasul ya, Kisah Rasul 2. Dikatakan begini, Pak. Ini eksistensi Kristen itu nggak pernah kekurangan data sejarah ya. Bentar ya. Kita lihat bagaimana kekristenan itu memang dinyatakan di Arab. Nanti hubungannya dengan bahasa Indonesia yang banyak menyerap bahasa kosakata bahasa Arab. Kisah Rasul 2. Bentar ya. Nih dikatakan begini. Ini peristiwa Pentakosta dikatakan begini. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Jadi Arab itu bukan bahasa umat lain. Kita duluan yang pakai itu. Nah, masalah nama Allah, Pak. Allah itu sudah dipakai oleh orang Kristen dari mulai abad ketiga sampai abad berikutnya. Karena setelah berakhirnya era para rasul, yaitu era abad kedua dan ketiga, itu gereja itu mulai menyebar ke Arab. Makanya ada yang disebut dengan gereja ortodoks koptik, Syria, Mesir. Bahkan ada suatu dokumen di Mesir, namanya dokumen Didaskalia Apostolorum Koptik tahun 169 Masehi yang menyatakan Natal itu pada tanggal 25 Desember menurut penanggalan Gregorian. Artinya abad kedua pun kita sudah ada di tanah Mesir, apalagi Arab. Dan inskripsi yang saya katakan itu menggunakan kata Allah, padahal itu kekristenan.
Kita harus mengerti rumpun bahasa Semitik. Kenapa sih menggunakan kata Allah? Di dalam bahasa Semitik ada namanya bahasa Semitik itu dari bahasa kaumnya si Sem anaknya Nuh, ya. Bahasa Semitik itu ada bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Arab. Satu kata misalnya dalam bahasa Ibrani adalah Eloah. Dalam bahasa Aram ini disebut Elah. Dalam bahasa Arab itu disebut Allah. Eloah, Elah, Allah. Eloah itu bahasa bentuk tunggal dari Elohim. Jadi kalau orang Kristen itu menggunakan kata Allah, karena memang kita pada mulanya sudah menggunakan itu. Orang Kristen Arab sudah terlebih dahulu ada. Kita punya prasasti, punya. Bahkan ada seorang uskup Arab, siapa namanya itu? Ada di gereja ortodoks di Arab, itu bernama uskup Arab Harits, bernama Abdullah, yang namanya ada yang artinya abdi Allah. Bapak boleh cari itu, uskup Arab Harits, gereja ortodoks Arab, namanya Abdullah, abdi Allah. Nama Allah udah ada dulu, gereja duluan yang pakai itu. Jadi kita itu jangan mau dituduh oleh karena kekurangan literasi. Maksud saya bukan di situ, Kak. Maksud saya kenapa tidak disamakan aja dengan Israel gitu? Sebab nggak boleh, kita bahasa Indonesia, Pak. Nggak boleh. Bahasa nama itu Indonesia kan satu, masa diterjemahin. Bahasa Indonesia itu menyerap dari kosakata bahasa Arab. Maka kita mengikuti penafsiran. Baratnya begini, Kak. Nama diperkenalkan sama nabi-nabi itu Yahweh atau Elohim. Itu Yahweh itu bukan nama. Lalu kita menyebutnya Allah itu bukan. Yahweh itu bukan nama, Pak. Jadi Yahweh itu bukan bahasa Ibrani. Orang Yahudi sekalipun, orang Yahudi Rabini sekalipun itu tidak pernah menyebut Yahweh. Karena itu dari tetragramaton Yod-Heh-Vaveh. Dan Yod-Heh-Vaveh yang dipanggil Adonai itu adalah nama perjanjian, bukan nama diri. Bapak tahu arti Yod-Heh-Vaveh itu apa? Itu kan singkatan dari Ehye Asyir Ehye. Akulah aku. Aku yang ada adalah aku yang ada. Jadi Ehye Asyir Ehye itu dari kata kerja Ibrani hayah, yang artinya ada. Aku ada. Jadi, akulah aku atau Yod-Heh-Vaveh itu merujuk kepada Allah yang maha ada. Makanya Bapa itu pastilah Yod-Heh-Vaveh, Yesus yang adalah firman Allah pastilah Yod-Heh-Vaveh, Roh Kudus pastilah Yod-Heh-Vaveh. Kenapa? Karena sama-sama maha ada di dalam satu hakikat keilahian. Nah, jadi Yod-Heh-Vaveh itu bukan nama diri. Gitu loh, ya. Jadi jangan katakan Yahweh itu nama sahih dari Tuhan. Jadi nama Allah itu sebenarnya siapa? Jadi nama Allah kita siapa? Tuhan tidak punya nama. Kalau bukan Yahweh. Segala nama. Kalau bukan Elohim. Tuhan tidak punya nama. Dia tidak punya nama. Dia mengatasi segala nama. Karena dalam penghayatan iman keyahudian, nama itu adalah representasi dari pribadi. Lalu menyebut dia kalau nggak punya nama, menyebutnya gimana? Ya kita kan mengenal Bapa itu di dalam nama Yesus. Makanya Yesus bilang mintalah di dalam namaku. Yesus yang adalah firman. Makanya dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan itu yang menyatakan diri Bapa. Itulah keadilan Allah kita itu, Pak. Kita mengenal Bapa yang tidak kita ketahui seperti apa hanya di dalam Yesus. Makanya Yesus yang adalah Sang Firman menyatakan diri Bapa. Siapa itu Bapa? Makanya Yesus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah pernyataan Bapa. Mintalah di dalam namaku. Itu kata Yesus. Jadi kita bisa mengenal Bapa itu, mengenal seperti apa Bapa itu hanya di dalam Yesus. Di luar Kristus mustahil kita bisa mengenal Bapa. Gitu. Ya. Jadi menyebut Allah itu Bapa Allah gitu ya.
Iya, Allah yang esa itu adalah Sang Bapa yang di dalamnya berdiam firman dan rohnya. Itulah Tritunggal. Gitu Nyadabah. Oke, pertanyaan ketiga. Tiga aja ya, tiga aja. Oke.